Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara terus melebar hingga September 2020. Angkanya mencapai 682,1 triliun rupiah atau 4,16% dari produk domestik bruto. Yang saya hormati Pak Wamen dan seluruh jajaran. Kementerian Keuangan melaporkan hingga 31 September 2020, anggaran penerimaan dan belanja negara mengalami defisit 682,1 triliun rupiah atau 4,16% dari produk domestik bruto. Defisit APBN tersebut setara dengan 65,6% dari target yang tertuang dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar 1.039,2 triliun rupiah. Pendapatan negara hingga akhir September tercatat mencapai 1.159 triliun rupiah. Angka tersebut turun 13,7% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 1.342,25 triliun rupiah. Penerimaan perpajakan sebesar 892,4 triliun rupiah atau 63,5% dari target Perpres 72 yang sebesar 1.404,5 triliun rupiah. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat sebesar 260,9 triliun rupiah hingga akhir September 2020. Angka tersebut setara dengan 88,7% dari target Perpres 72 yang sebesar 294,1 triliun rupiah. Sementara untuk penerimaan yang berasal dari hibah tercatat mencapai 5,7 triliun rupiah atau melampaui target dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar 1,3 triliun rupiah. Dan untuk defisit keseluruhan mencapai 682,1 triliun atau defisitnya di 4,16. Ini masih sesuai dengan yang ada di dalam Perpres 72 dari tren kita. Kalau teman-teman media melihat di 682,1 atau 4,16, tolong diingat tadi saya menyampaikan defisit di berbagai negara lain bahkan mencapai di atas belasan dan 20%. Jadi kalau Indonesia defisit di 4,16 dengan pertumbuhan ekonominya diperkirakan kontraksi di kuartal ketiganya adalah sekitar tadi yang saya sampaikan, antara -2 hingga -0,6, kita berharap Indonesia jauh lebih baik dibandingkan peer group-nya. Sedangkan dari sisi belanja negara secara keseluruhan sudah terrealisasi 1.841,1 triliun rupiah atau 67,2% dari alokasi dalam Perpres 72. Angka tersebut juga meningkat 15,5% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar 1.594,66 triliun rupiah. Tim Liputan Berita 1 Jakarta.